Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahyina Allahumma bisunnatih wa amitna fi zumratih ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilman. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah. Di pagi hari ini kita akan membahas rangkaian ayat 135 sampai 141 surat Al-Baqarah yang temanya tentang Islam sebagai din para nabi versus klaim Yahudi dan Nasrani. Maksudnya terhadap para nabi, terhadap keyakinan mereka juga. Di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, khususnya ayat mulai dari ayat 40 dan 47, 40 seruannya ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu ayat 40. 47 dan 48, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin dan seterusnya. Nah, dua ayat ini sangat kalau dibilang sama ya, ada beberapa redaksi yang agak berbeda tapi tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu mencolok ya. Ayat 122 bunyinya sama. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi ayat 122 dengan ayat 47 sama bunyinya. Ya. Ayat 48 dengan ayat 123 itu pun sangat mirip. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an dan seterusnya. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan antara ayat 40 sampai 122 atau 123 di dalam surat Al-Baqarah pembahasannya khusus tentang Bani Israel. Plus beberapa ayat setelahnya. Ya. Karena ternyata ayat 135 sampai 141 ini pun masih berbicara tentang Bani Israel juga. Artinya panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menguraikan kepada kita tentang Bani Israel dan pecahan-pecahannya. Ya, pecahan-pecahan Bani Israel adalah yang paling utama Al-Yahud dan An-Nasara. Itu pecahan dari Bani Israel. Ya. Yang kita tahu bahwa kedua kelompok ini mempunyai nabi-nabi. Khususnya Yahudi yang mengklaim Nabi Musa alaihissalam ini sebagai tokoh mereka. Berikut nabi-nabi yang datang setelahnya. Ya, tokoh-tokoh besarnya adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, masih dari kalangan Bani Israel dan masih diklaim sebagai Yahudi. Jadi orang Yahudi jangankan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memang datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mereka klaim sebagai Yahudi. Ya, padahal sejarahnya kan lebih senior. Yahudi itu, Al-Yahud itu baru muncul ketika ada seruan Bani Israel.
Yang kebetulan Israil itu adalah Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi yang klaim-klaim seperti ini kita dapatkan di dalam Al-Quran dan bertebaran di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Sehingga saya menyimpulkan satu tema ini. Ya. Bahwa di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, ada ayat-ayat yang isinya tentang klaim. Ya. Jadi ini judul, tema, sekaligus sebagai kesimpulan. Bahwa ajaran para nabi tidak punya nama lain kecuali Islam. Sedangkan yang disebut oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hanya klaim saja. Hanya za'am, yaz'umun, ya, bahasa Arabnya. Mereka mengklaim, mereka menetapkan sepihak ya, bahwa merekalah yang paling utama. Nabi-nabi mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah utus ke kalangan mereka. Faktanya memang benar. Ya. Tapi kenyataannya, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus pun mereka kerap melanggar aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa masih hidup. Apalagi setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang juga diutus ke kalangan Bani Israel, mereka perangi, mereka musuhi. Bahkan mereka berhasil membunuh kedua nabi itu. Ayah dan anak. Ya, Yahya bin Zakaria. Ayahnya Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam, keduanya berhasil dibunuh oleh Bani Israel. Khususnya Yahudi. Pecahan dari Bani Israel. Dan mereka hampir berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, keponakan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Jadi yang seperti ini perangainya berani mengklaim bahwa merekalah umat yang terbaik. Bahwa nabi-nabi itu berasal dari kalangan mereka. Padahal mereka juga tidak mau mengikuti nabi-nabi itu. Hanya klaim saja. Hanya untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diikuti. Nah, ini judulnya, temanya yang juga sebagai kesimpulan dari kajian kita di pagi hari ini. Artinya udah selesai nih kajiannya. sudah sampai kesimpulan gitu. Ya. Jadi seperti itulah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kerjanya cuma mengklaim. Apa ibrahnya bagi kita? Dalam kehidupan kita nggak perlu mengklaim-klaim, itu nggak perlu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita. Kita tidak boleh merasa sudah baik, sudah suci, sudah bersih, itu nggak boleh. Merasa sudah soleh itu nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian anggap diri kalian sudah bersih. Tuzakku dari tazkiyah, ya. Dari zaki pakai zai, ya, bukan pakai zal. Zaki artinya orang yang bersih, orang yang suci. Kalau pakai zal, zaki, orang yang cerdas. Ini makanya dalam bahasa Arab itu bahaya ya. Kita salah mengucapkannya, itu berubah makna. Salah menulisnya berubah makna. Antara rojim dengan rohim itu beda titik saja. Tapi kan fatal ya. Rojim yang kena rajam. Rohim yang maha penyayang. Bedanya cuma titik. Jadi zaki dengan zaki, zal dengan zai. Kalau pakai zal artinya cerdas. Orang yang cerdas. Tapi kalau zaki pakai zai, artinya orang yang suci, orang yang bersih. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk merasa sudah bersih, sudah suci, sudah bertakwa, sudah soleh. Ya, dan para ulama menyimpulkan kalau ada seorang Muslim merasa dirinya sudah soleh, berarti dia tidak soleh.
Kalau ada seorang muslim merasa dirinya wali, berarti dia bukan wali. Atau senang disebut wali, bahagia disebut wali, bangga disebut wali, berarti dia bukan wali. Jadi gampang. Karena ayatnya tadi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, jadi itu kesimpulannya. Ya. Uraiannya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat-ayat ini persis ada di ujung juz pertama ya. Di halaman 21. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, Bani Israel berkata, jadilah kalian wahai pengikut, wahai Muhammad dan para pengikutnya, jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani. Jadilah kalian orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi mereka mengklaim mereka punya petunjuk. Padahal petunjuk itu dari Allah, bukan dari manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Maksudnya Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, di ayat 135 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab dengan jawaban yang bisa diterima oleh semuanya. Inginnya Bani Israel yang terpecah menjadi Yahudi dan Nasrani agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengikuti ajaran mereka. Mereka merasa ajaran Yahudi dan Nasrani itulah yang mempunyai petunjuk, yang berada di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi jawaban yang bisa diterima oleh mereka semua. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Kenapa enggak kita anut keyakinan yang diyakini oleh nenek moyang kita Nabi Ibrahim yang lurus, hanif, maksudnya Islam, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak menyekutukan Allah. Kenapa kita enggak ikut Nabi Ibrahim saja? Ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam diakui oleh orang-orang Yahudi, diakui juga oleh orang-orang Nasrani, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pun nggak mempan. Padahal mereka mengakui ya, ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan mereka kembali mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Jadi apa ya? Mereka bingung sendiri gitu. Berantem sendiri. Yang tadinya mereka kompak mengajak umat Islam untuk ikut mereka, tapi kemudian dijawab dengan ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pun terpecah. Yang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Yang Nasrani mengatakan tidak, Ibrahim itu Nasrani. Ya. Jadi itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini prinsipnya itu enggak kuat, ya. Sudah jauh melenceng dari kitab Taurat juga kitab Injil. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakan oleh kalian semua, ya, katakanlah ya orang-orang yang beriman,
Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan mengimani apa yang diturunkan kepada kami dari kitab Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami pun mengimani apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Bahkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani apa-apa yang pernah ada pada keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan al-asbat. Ya. Al-asbat jamak dari sabat. Sabat artinya dzurriyyah. Ya, dzurriyyah artinya keturunan. Tapi kalau pakai kata asbat identik dengan Nabi Yakub alaihissalam yang mempunyai 12 orang anak. 12 orang anaknya inilah yang disebut dengan al-asbat. Ya. Setiap anak Nabi Yakub alaihissalam punya keturunan. Ya, artinya ya mirip-mirip dinasti gitulah. Ya. Punya keturunan, dan ternyata keturunan dari Yahuda, salah seorang putra dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, popularitasnya melebihi yang lain-lainnya. Dinastinya ini, dinasti Yahuda ini, ya, yang kemudian dari nama Yahuda inilah muncul istilah al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi yang seharusnya itu khusus dari keturunan Yahuda, tapi kenyataannya tidak. Ya. Hampir Bani Israel hampir diidentikan dengan Yahudi pada akhirnya. Itu maksud al-asbab. Wa ma utiya Musa, dan kami pun mengimani apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan setiap apa yang diturunkan, yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Inilah beda kita dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka tahu tentang sosok nabi-nabi yang disebutkan tadi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Al-Asbat, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Bedanya kita dengan mereka, kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang disebutkan itu, sementara mereka membeda-bedakannya. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, tidak mau meyakini Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak haram. Ya, jadi ekstrim sekali. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi ekstrim juga kan? Atau ada yang bahkan mengatakan Tuhan malah. Ya, jadi di antara orang-orang Nasrani pun nggak sepakat gitu. Ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah, wasat. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Wasit artinya penengah. Ya. Wasit itu dari bahasa Arab. Ya. Kalau pertengahan, al-wasat. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Kalau sekarang kita dengar ada istilah moderat, ya, atau moderasi beragama, kayaknya umat Islam nggak perlu diajar-ajarin tentang moderat itu. Karena sudah sejak awal Allah memastikan, ya, kita ini umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat wasata, umat yang pertengahan, umat yang moderat. Jadi enggak, Allah yang sudah menyatakan itu.
Kita nggak perlu lagi diajar-ajarin tentang bagaimana bersikap moderat. Ya, kecuali yang mereka maksud dengan moderat itu adalah kita tidak boleh mengecam kekafiran, kita tidak boleh mengecam LGBT, kita harus mendukung pluralisme beragama, kita harus mengucapkan Natal kepada penganut Nasrani. Itu yang dimaksud dengan moderasi beragama, ya mohon maaf. Gitu. Ya. Itu bertentangan dengan ajaran dan akidah kita. Jadi ternyata ada maunya dengan slogan moderasi beragama itu, ternyata ada maunya. Ya. Ya, disiapkan dana khusus untuk kegiatan moderasi beragama. Itu maksudnya apa? Gitu. Ya. Allahul musta'an. Ya. Jadi kita berada di pertengahan antara ekstrimnya orang-orang Yahudi yang mencap Nabi Isa alaihissalam itu sebagai anak haram, dan ekstrimnya orang-orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan. Kita berada di tengah. Kita meyakini Nabi Isa alaihissalam itu sebagai seorang hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi yang pernah Allah utus. La nufarriqu bi ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah sikap kita. Sikap yang moderat. Nah, kalau kita perhatikan ujung ayat 136 ini, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami tunduk patuh kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istilah muslimun disebutkan setelah menyebutkan nama-nama nabi ini. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat Musa, Isa alaihimussalam. Ya, ujungnya wa nahnu lahu muslimun. Muslimun dari kata Islam. Ya. Kita lanjutkan dulu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka, ya, ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu, beriman seperti keimanan kalian, ya, mereka beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, faqad ihtadaw. Maka sungguh mereka sudah mendapat petunjuk. Jadi ungkapan ini sebagai bantahan dari ungkapan mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengklaim hidayah itu ada pada diri mereka. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Justru kalau mereka beriman seperti keimanannya umat Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang akan dapat petunjuk. Petunjuk itu ada pada diri umat Nabi Muhammad SAW. Bukan justru mereka harus mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Petunjuk itu ada pada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya sekedar mengklaim sepihak hidayah itu ada pada kami. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Tapi jika mereka, ya, Yahudi dan Nasrani itu berpaling, maka sungguh mereka itu sedang berselisih. Fasayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirimu wahai Muhammad, wa huwas samiul alim,
dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Artinya fenomena gejala bahwa Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu sangat tampak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meyakinkan Rasulnya, fasayakfikahumullah. Jangan takut, Allah yang akan mencukupkanmu, menjagamu dari bahaya mereka itu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Sibghatullah, celupan Allah. Ya, sibghatullah, ya. Maksudnya di sini bahwa apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalau dalam konteks Nabi Muhammad SAW tentunya Al-Quran. Ya. Al-Quran berikut hikmah atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau pengikut-pengikutnya konsisten, istiqomah mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah, itulah sibghatullah, itulah celupan Allah yang handal, yang kokoh. Ya, tidak akan terpengaruh oleh kesyirikan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, siapapun yang meyakini ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani, mereka tidak kokoh keyakinannya. Ya, prinsip agamanya pun nggak jelas kan. Orang-orang Nasrani saja sudah berapa puluh atau malah berapa ratus sektenya. Jadi kalau kita bicara pendirian rumah ibadah yang harus dibatasi, termasuk masjid, ya. Mereka itu lebih parah lagi. Kalau kita, masjid kita, tempat ibadah kita, siapapun boleh sholat di dalamnya. Ya, ya kalau ini bukan sekte ya, ormas, ya Muhammadiyah boleh sholat di sini, yang NU pun boleh sholat di sini, yang apalagi, yang Persis boleh, yang Al-Wasliyah boleh gitu kan. Atau kalau kita sedang musafir, kita nggak usah tanya-tanya, kalau itu masjid kita sholat saja di dalamnya. Ya. Kalau ajaran Nasrani tidak, ya, mereka punya membership. Ya. Gereja mereka punya membership. Ya, ya kebetulan di RT saya, ya, di klaster ya, itu sudah kadung, ya, sudah terlanjur di situ ada gereja, ya, gereja Betel.